emosi yang dipunyai si narsistik. Si narsistik mengalami berbagai emosi, tetapi lanskap emosional mereka sering ditandai dengan pola dan kecenderungan yang berbeda dari manusia normal. Penting untuk dicatat bahwa sementara si narsistik memiliki emosi, perilaku dan reaksi mereka sering dipengaruhi oleh sifat kepribadian narsistik yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa emosi utama yang biasanya ditunjukkan oleh si narsistik. 1. Grandiositas. Si narsistik sering mengalami perasaan mementingkan diri sendiri dan superioritas yang berlebihan. Mereka merasa berhak atas perlakuan khusus, kekaguman, dan pengakuan yang konstan. Citra diri yang megah ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi mereka dari perasaan tidak mampu atau rasa tidak aman dalam diri mereka. 2. Kebutuhan akan validasi. Si narsistik sangat membutuhkan kekaguman, validasi, dan perhatian terus-menerus dari orang lain. Mereka mencari sumber validasi eksternal untuk mempertahankan citra diri mereka yang palsu dan memperkuat harga diri mereka yang rapuh. Tanpa validasi dari orang lain, mereka mungkin mengalami perasaan hampa atau tidak berharga. 3. Kemarahan dan agresi. Si narsistik menunjukkan kemarahan dan agresi dalam menanggapi ancaman atau tantangan yang dirasakan terhadap ego mereka. Mereka menjadi marah ketika rasa superioritas mereka dipertanyakan atau ketika mereka menghadapi kritik atau penolakan. Kemarahan ini dapat bermanifestasi sebagai pelecehan verbal atau emosional, manipulasi, atau bahkan agresi fisik dalam beberapa kasus. 4. Kurangnya empati. Empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, biasanya terbatas pada si narsistik. Mereka berjuang untuk berempati dengan emosi dan kebutuhan orang lain dan mungkin acuh tak acuh atau mengabaikan penderitaan orang lain. Keegoisan mereka sering mengesampingkan kapasitas mereka untuk empati yang tulus. 5. Harga diri yang rapuh. Di balik penampilan luar mereka yang megah, banyak dari si narsistik menderita karena harga diri yang rapuh. Mereka sangat sensitif terhadap kritik, penolakan, atau hal lain yang mereka anggap sebagai penghinaan yang dapat memicu perasaan malu, terhina, atau sikap defensif yang intens. Emosi ini sering ditutupi oleh mekanisme defensif seperti arogansi atau rasa superioritas palsu. 6. Kecemburuan dan iri hati. Si narsistik sering mengalami kecemburuan dan iri hati terhadap orang lain yang mereka anggap lebih sukses, dikagumi, atau lebih unggul. Mereka memendam kebencian dan daya saing yang besar, berjuang untuk melampaui atau meremehkan orang-orang yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap status atau harga diri mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa emosi dapat bervariasi di antara individu dengan sifat narsistik, dan tidak semua narsistik akan menunjukkan pola emosi yang sama. Selain itu, gangguan kepribadian narsistik ada dalam spektrum, dengan berbagai tingkat keparahan dan sifat yang muncul bersamaan. Memahami lanskap emosional si narsistik dapat membantu menjelaskan pola perilaku dan interaksi mereka. Namun, sangat penting untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan diri Anda sendiri ketika berhadapan dengan si narsistik.